Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septian Yoga dengan NIM 225508-5006. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework versioning control yaitu Git. Di antaranya saya akan menjelaskan beberapa hal yaitu deskripsi, kelebihan, fitur-fitur dan mekanisme kerja dari Git itu sendiri. Oke, kita ke nomor yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu mengenai deskripsi Git. Nah, apa itu Git? Jadi, eh, Git itu adalah sebuah sistem pengontrol versi atau version control system yang terdistribusi yang bersifat open source dan gratis gitu. Nah, Git dirancang untuk menangani proyek dari skala kecil hingga skala yang sangat besar gitu, dengan efisiensi, kecepatan, dan integritas data yang eh, tinggi gitu. Nah, secara historikal sendiri itu Git diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 2005 untuk kebutuhan pengembangan kernel Linux. Nah, Git lahir karena ketidakpuasan komunitas Linux terhadap sistem proprietary proprietary atau Bitkeeper yang digunakan pada saat itu atau pada zaman itu. Nah, Git dibangun dengan fokus pada kecepatan, desain sederhana, dan dukungan yang kuat untuk pengembangan nonlinear, atau bisa dikatakan ribuan branch secara paralel gitu, secara bersamaan. Nah, dan sistem yang sepenuhnya terdistribusi seperti itu. Kemudian untuk pembahasan nomor dua, yaitu adalah kelebihan dari Git. Nah, mengapa sih harus menggunakan Git? Nah, di sini ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Git itu sendiri. Yang nomor pertama itu sistem terdistribusi dan ketersediaan tinggi atau high availability. Nah, nah, pengembangan itu sepenuhnya dapat bekerja secara offline gitu. Jadi eh, nggak perlu selalu terkonek dengan server gitu. Karena mereka kan ngambil si resource-nya itu bisa dilakukan secara offline gitu atau di lokal komputer masing-masing para pekerja. Nah, mereka itu dapat melakukan commit, membuat branch, melihat log atau history, dan melakukan diff tanpa koneksi internet. Kemudian sinkronisasi ke server pusat atau remote yang hanya dilakukan saat pengembang siap membagikan resource yang sudah dia push gitu. Jadi dia nantinya akan disinkronkan dengan remote repository. Yang nomor dua itu manajemen cabang atau branching yang superior. Nah, di Git membuat branch adalah proses yang sangat instan dan ringan karena Git hanya membuat pointer atau penunjuk baru ke commit tertentu gitu, bukan menyalin seluruh atau semua file. Nah, hal ini mendorong alur kerja fitur branch workflow di mana setiap fitur baru dikerjakan di cabang terpisah tanpa mengganggu kode utama atau main dari si project tersebut. Yang ketiga, kinerja dan kecepatan. Nah, Git ini ditulis menggunakan bahasa C, sehingga memberikan overhead yang sangat rendah. Nah, operasi seperti melihat riwayat versi atau log, atau beralih antar cabang atau checkout gitu, antar branch, checkout antar branch, terjadi seketika karena data diambil dari database lokal bukan dari remote atau dari jaringan gitu. Jadi cepat gitu melakukan tadi contohnya ngelihat ngelihat log, ngelihat ganti branch gitu cepet gitu. Yang keempat adalah integritas data kriptografis. Nah, Git menggunakan mekanisme checksum dengan algoritma SHA-1 atau Secure Hash Algorithm 1 atau one. Nah, setiap file dan directory diberi tanda tangan
yang unik atau signature yang unik sebelum disimpan, tuh. Nah, hal ini menjamin bahwa setiap isi file tidak dapat rusak atau diubah tanpa diketahui oleh Git itu sendiri atau data integrity. Yang kelima, ada ekosistem yang luas. Nah, Git didukung oleh layanan hosting repositori terbesar di dunia seperti contohnya ada GitHub, ada GitLab, dan juga Bitbucket yang menyediakan fitur tambahan seperti code review, pull request, dan juga integrasi CI/CD atau continuous integration, deployment. Seperti itu. Jadi Git ini udah support banget dan udah umum gitu dipakai oleh banyak developer karena ya ekosistemnya yang luas gitu. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya adalah fitur-fitur utama dari Git itu sendiri. Yang pertama ada snapshot based storage. Nah, Git ini menyimpan data sebagai serangkaian snapshot dari keseluruhan file gitu. Jadi semua keseluruhan file disimpan di si Git itu gitu. Kemudian nomor dua, staging area atau di index. Nah, fitur unik yang memungkinkan pengembang memilih perubahan secara granular atau per baris atau per file sebelum melakukan commit gitu. Nah, ini memberikan kontrol penuh terhadap apa yang akan masuk ke dalam riwayat versi. Jadi, apa namanya tuh, perubahannya tuh kelihatan secara per baris atau per file gitu di dalam Git ini. Kemudian ada Git Stash. Nah, fitur ini menyimpan perubahan yang belum selesai secara sementara ke dalam stack atau tumpukan agar pengembang dapat beralih ke pekerjaan lain, misalnya memperbaiki bug mendadak tanpa harus melakukan commit pada kode yang belum rapi. Nah, ini tuh contohnya tuh misalkan saya mengerjakan sebuah code atau bug satu, kita sebut bug satu di branch A. Nah, si bug satu ini kita belum beres nih mengerjakannya. Sementara ada lagi yang lebih urgent gitu, si bug 2 namanya. Nah, kita bisa melakukan stash si bug satu ini yang belum selesai kita kerjakan di stash gitu, jadi disimpan dulu. Nah, nanti si kode ini tuh tidak akan hilang gitu. Sementara kita beralih mengerjakan terlebih dahulu yang bug 2 gitu. Nah, ketika kita udah menyelesaikan bug 2, misalkan kita nge-push di branch B, kita kembali lagi ke branch yang A tadi, dan kita ngambil lagi stash yang tadi gitu. Jadi nggak akan hilang gitu hasil pekerjaan yang sebelumnya kita itu yang belum beres itu. Seperti itu maksudnya git stash. Yang keempat itu ada cherry pick. Nah, cherry pick itu kemampuan untuk mengambil satu commit yang spesifik itu dari branch lain dan menerapkannya ke branch yang current atau yang saat ini tanpa harus menggabungkan atau merge seluruh dari branch tersebut. Nah, jadi cuman commit spesifik aja salah satu commit, misalkan ada commit A, kita mau ngambil ke branch yang saat ini kita gunakan gitu. Nah, itu cherry pick. Yang kelima ada rebase. Nah, rebase ini adalah alternatif dari merge untuk menggabungkan perubahan yang membuat riwayat commit menjadi lurus atau linear gitu dan lebih rapi yang memudahkan pembacaan history dari project atau repository tersebut. Itu. Yang keenam ada Git Blame. Nah, fitur ini itu untuk melacak siapa yang terakhir kali melakukan modifikasi eh, per barisnya dalam suatu file. Nah, ini tuh berfungsi atau berguna untuk debugging yang nantinya kita bisa lihat gitu, atau kita bisa melacak kapan bahwa suatu bug itu terjadi gitu, dan oleh siapa juga gitu. Nah, itu untuk Git Blame. Yang terakhir ada Garbage Collection atau Git GC. Nah, Git memiliki mekanisme pembersihan otomatis untuk menghapus objek yang tidak lagi diperlukan gitu, untuk memperhemat
menghemat, maksudnya menghemat ruang penyimpanan atau storage-nya gitu. Nah, lanjut ke mekanisme kerja dari Git itu sendiri. Nah, di sini dibagi jadi dua bagian. Nah, dalam dua bagian itu masing-masing ada tiga poin dan 4 poin. Yang pertama, tiga status utama atau the three states. Nah, yang pertama ada working directory. Nah, ini adalah directory kerja aktif di komputer pengguna. Nah, file di sini adalah file yang sedang diedit atau dimodifikasi gitu. Nah, status file itu bisa berupa untrack atau belum dikenali Git, atau modified sudah dikenali tapi ada perubahan gitu. Jadi ini tuh apa namanya, perubahan yang ada di lokal si penggunanya gitu. Yang kedua ada staging area. Nah, sebuah file biner di dalam folder .git yang berfungsi sebagai ruang persiapan gitu. Nah, pengguna memindahkan file dari working directory ke sini menggunakan perintah git add. Nah, di tab ini file untuk siap untuk di commit dan nantinya akan di push gitu. Jadi ini masih apa ya, tahap untuk melakukan commit dan push gitu. Masih di stage stage gitu. Dan bisa di unstage juga gitu. Nantinya bisa apa namanya dipilih mana yang akan di commit melalui stage ini dulu ya. Mana file yang akan di stage, lalu di commit, lalu di push. Yang ketiga ada local repository atau .git directory. Nah, ini tuh database tempat Git menyimpan metadata dan objek file secara permanen gitu. Ketika perintah git commit dijalankan, Git mengambil snapshot dari staging area yang tadi, stage area, dan menyimpannya di sini gitu. Setelah di commit itu di local repository. Nah, pointer head akan bergerak maju menuju commit terbaru ini gitu. Jadi nantinya si pointer itu akan eh, langsung ke commit ini gitu. Karena ini baru di commit. Nah, di bagian kedua ada sinkronisasi remote atau remote repository. Di sini ada nomor satunya adalah push yang tadi sudah beberapa kali saya sebutkan push itu. Nah, apa itu push? Yaitu push adalah mengirim perubahan dari local repository yang tadi ke remote repository gitu, atau ke server. Jadi eh, setelah kita melakukan push, nantinya orang lain juga akan bisa melihat perubahan yang sudah kita lakukan pada proyek tersebut atau di repository tersebut di server gitu nantinya. Seperti itu. Kemudian ada fetch. Fetch ini adalah mengambil perubahan informasi yang terbaru dari server ke lokal kita gitu. Namun ini tuh belum apa namanya, belum menggabungkan si kode-kode yang terbaru yang diambil itu gitu. Jadi masih bersifat kita ngupdate lah, istilahnya ngupdate, cuman belum digabungin sama branch kita yang saat ini gitu. Nah, yang ketiga ini pool baru di sini itu menarik data-data yang sudah di fetch tadi dari server ke lokal kita, baru digabungkan atau digabungkan ke branch kita saat ini gitu. Eh, yang nantinya akan langsung terupdate gitu di working directory kita yang akan sama jadi dengan yang server gitu. Yang keempat ada clone. Nah, clone di sini adalah menyalin repository remote atau dari server secara keseluruhan gitu, termasuk semua history dan log-lognya ke komputer lokal kita gitu. Jadi di clone secara utuh gitu, mulai dari history, nanti ada komit-komitnya apa aja, oleh siapa aja gitu. Itu akan terambil setelah diklon ini ke lokal kita gitu. Seperti itu. Nah, mungkin berdasarkan dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa Git itu bukan sekedar alat untuk menyimpan cadangan code, melainkan fondasi utama dalam sebuah ekosistem pengembangan perangkat lunak modern gitu. Jadi ya
Git ini udah jadi salah satu faktor yang penting untuk melakukan pengembangan pengembangan aplikasi eh, pengembangan aplikasi dan perangkat lunak gitu. Karena ya dengan Git ini kita bakal terbantu untuk bisa menyimpan si resource-resource, juga membantu untuk melihat men-tracking history-history dan hasil komit-komit yang sudah kita lakukan gitu. Jadi ya ini jadi salah satu faktor utama gitu sih gitu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan baik dari materi maupun dari ucapan. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.